lagi di channel Ratnasari Kimia. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa dulu ya. Nah, ketika kalian menyimak video ini sampai selesai, jangan lupa untuk menulisnya. Pada bab yang gugus fungsi yang akan kita bahas, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita akan membahas tata nama senyawa golongan yang terakhir, yaitu golongan ester. Nama iupaknya nanti alkil alkanoat. Kita masuk ke pengertiannya dulu. Pengertiannya adalah ester atau alkil alkanoat adalah senyawa dengan gugus fungsi COO ya, dan memiliki struktur RCOOR aksen. Jadi COO ini dia beda kayak asam karboksilat. Kalau asam karboksilat selalu di ujung, nah sedangkan ester selalu di tengah. Ya, dia mengikat dua rantai R. R kiri tidak sama dengan R, bisa aja sama, mungkin aja beda ya. Jadi nanti ada cara penamaannya, gimana cara nama R, gimana cara nama R aksen, dan itu yang sesuai aturan IUPAC. Nah, ester berisomer fungsi dengan asam alkanoat ya, seperti yang udah kita bahas di pertemuan yang awal. Kenapa ester berisomer dengan asam alkanoat? Karena kedua homolog ini mempunyai rumus umum yang sama, yaitu CnH2nO-nya ada 2, CnH2nO2. Nah, ini gugus-gugus yang sudah kita bahas. Yang pertama, alkohol dengan eter dia berisomer fungsi karena rumus molekulnya sama. Selanjutnya aldehid dan keton juga sudah kita bahas tata namanya. Ini juga pasangan yang kedua yang saling berisomer karena punya rumus molekul yang sama. Nah, kemarin sudah kita bahas asam karboksilat. Nah, asam karboksilat ini berisomer dengan ester. Kenapa? Karena punya rumus molekul yang sama. Ini pasangan yang ketiga nih ya. Nah, O-nya sama-sama 2 ya. Cuma bedanya asam itu COOH, sedangkan eter COO aja, H-nya dihilang 1. Maka ester ini gugusnya selalu di tengah. Ya, nanti nama iupaknya alkil alkanoat, nama trivialnya alkilat atau alkil ester. Kita masuk ke tata nama trivial atau nama lazim. Nama lazim dari alkil alkanoat berakhiran alkilat atau alkil ester ya. Nama lazim ini nama sehari-hari ya, ini dihafal biasanya. Contohnya di sini CH3COO C5H11 ya. Di sini gugus fungsinya gugus fungsi si ester COO ada di tengah ya. Nah, namanya amil asetat, jumlah C-nya ada 2 tambah 5, 7 ya. Nah, yang kedua, ini gugus esternya di tengah juga nih, jumlah C-nya ada 4, di kanannya 2, jadi 6 ya. Nah, ini namanya etil asetat ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, C di kanannya ada 8, maka namanya oktil. C di kirinya 2, asetat ya. Ilat ya. Contoh selanjutnya yang keempat, esternya di tengah, di sebelah kanannya C-nya 5, maka namanya amil. Di sebelah kiri C-nya ada 4, maka namanya but tambah at, jadi butirat. Selanjutnya contoh yang kelima, esternya di tengah, di sebelah kanan C-nya 3, namanya propil, di sebelah kiri C-nya 4, namanya but tambah at, butirat, jadi ilat ya. Ini nama trivial dari ester. Selanjutnya kita ke tata nama IUPAC. Ini tata nama yang berlaku internasional, ada aturan bakunya. Langkah pertama cara menamakan senyawa ester adalah beri imbuhan il pada nama rantai karbon yang terikat dengan atom O dan namanya diletakkan paling depan. Kan gugus ester COO ya, di sini ada R, sini R aksen. Nah, yang il itu yang ini nanti berakhiran il ya. Langkah yang kedua, beri imbuhan at pada nama rantai karbon di samping COO. Nah, jadi R yang ini dihitung C pada esternya juga ya.
Nah, ini nanti berakhiran at. Tapi penamaannya ilnya dulu, penulisannya baru nama atnya ya. Ini penamaan si ester. Langkah yang ketiga, beri nomor pada rantai utama mulai dari gugus COO. Jadi yang rantai utama, yang rantainya panjang tuh yang sebelah kiri ini ya. Yang il ini atau R aksen ini jarang panjang, maka ini nggak dinomorin. Yang dinomorin yang ini, yang COO. Ini diberi nomor jika panjang. Nah, langkah keempat, tentukan nama dan jumlah cabang. Nah, jadi di sini kenapa diberi nomor? Karena mungkin panjang dan ada cabang biasanya ya. Tentukan nama dan jumlah cabang pada rantai utama, sertakan dengan nomornya. Lalu urutkan nama cabang sesuai alfabet di tahap yang kelima ya. Nah, supaya lebih paham kita ke contoh soal ya. Contoh soal yang ke-1. Tentukan nama yang tepat untuk senyawa di bawah ini sesuai IUPAC ya. Nah, kalau sesuai IUPAC berarti kita ada il, ada nuat ya. Ini 1A kita lihat dulu, ini gugus esternya ya. Lalu ada gugus ilnya yang diikat oleh O ini nanti belakangnya il. Sedangkan yang diikat oleh CO adalah si noat ya. Ini noatnya. Namanya, nama ilnya dulu yang ditulis, baru nama noatnya. Berarti nama senyawa ini adalah ilnya C-nya 1 ya, CH3 itu metil. Nah, noatnya C gugus fungsi ikut dihitung. Ada 1, 2, 3. Berarti propanoat. Jadi nama senyawa ini adalah metil propanoat. Selanjutnya 1B, kita tentukan dulu ini gugus esternya. Nah, berarti yang gugus etilnya, yang alkilnya itu yang diikat oleh O. Ini kebalik nulisnya ya, O-nya yang sebelah kiri. Kalau ini kan O-nya kanan. Nah, tapi apapun O-nya di kiri atau di kanan, yang jelas alkil yang diikat oleh O itu belakangnya il. Sedangkan R yang diikat oleh CO rangkap belakangnya noat. Nah, seperti itu ya. Nah, kita tulis nama ilnya dulu, baru nama noatnya. Ilnya C-nya ada 2. Nah, ini biasa disingkat C2H5. Karena C-nya 2 berarti namanya etil. Noatnya C-nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti etil propanoat. Nah, selanjutnya 1C. Ini gugus esternya. Yang diikat oleh O, nanti nama belakangnya il. Nama belakangnya il. Yang diikat oleh CO rangkap. Yang ini. Ya, ini belakangnya noat. Nah, karena si noatnya ada cabang, maka nanti ini kita beri nomor. Ya, jadi nanti kalau ada cabang, nama ilnya dulu, ya, diikuti nama cabang, baru nama noatnya. Nah, seperti itu kita nomorin dulu, ya, nomornya untuk si noat ya, si il mah nggak dinomorin, yang dinomorin ini yang noat. Noat dimulai dari atom C gugus fungsi 1, 2, 3. Nah, berarti ntar cabang terikat di nomor 2 ya. Ilnya dulu kita tulis karena C-nya 1 berarti namanya metil. Cabangnya di atom C nomor 2 berarti 2 metil. Nah, noatnya si rantai utamanya ada 3. 3 itu propa tambah noat jadi propanoat. Seperti itu ya. Nah, 1D. Kita tentukan nih gugus esternya. Ya, berarti selain ester adalah sebelah O-nya itu belakangnya il. Sebelah CO rangkap ini adalah noat. Nah, ini rantai utama ya, rantai yang terpanjang, tapi C pada gugus fungsi harus masuk rantai utama. Nah, selain rantai utama berarti ini adalah cabang ya, cabangnya C-nya 1 metil, yang satu lagi juga sama sejenis, sama-sama metil, cabangnya sejenis. Kalau ada cabang maka kita lakukan penomoran. Nomor 1, 2, 3, 4, 5 karena C-nya ada 2. Nah, sama urutannya tadi. Cara penamaannya ilnya dulu. Ilnya itu C-nya 3. Berarti namanya propil.
diikuti nama cabang. Cabangnya ada di nomor 3, sama-sama metil. Berarti 3,3 dimetil. Nah, baru nama rantai utamanya ada 5, penta tambah noat, pentanoat. Seperti itu ya, ini il, ini cabang, ini noat. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita ke contoh soal yang kedua. Yang kedua, kebalikan dari nomor 1, kita tuliskan rumus struktur dari nama senyawa berikut sesuai IUPAC. Jadi ada namanya, kita tulis rumus strukturnya. Etil propanoat, kita tulis dulu gugus esternya. Yang ini yang il, yang ini yang noat. Ya, ini noat, ini il. Berarti ilnya itu etil, etil C-nya ada 2. Ya, berarti nanti COO. Nah, C2H5 ini ilnya. Propanoat ada 3, tapi C gugus fungsi ikut dihitung. Nah, jadi itu 2, 3 ya. Lengkapin H-nya. Nah, ini namanya propanoat. Etil propanoat. Inilah senyawa nomor 2A. Nomor 2B, etil 4-metil pentanoat. Nah, kita tulis dulu gugus esternya COO. Nah, ini yang il. Ilnya itu etil. Etil itu C2H5. Selanjutnya penta, ada cabangnya di nomor 4, ada cabang metil. Kita tulis dulu penta itu C-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kita nomorin supaya nggak bingung. 1 dari gugus fungsi ya. Nah, terus ada metil di nomor 4. Berarti di sini ada metil CH3. Ya, kita lengkapin H-nya. Ini CH3, ini CH, ini CH2, ini CH2. Nah, berarti ini nama senyawanya adalah etil 4-metil pentanoat. Seperti itu ya. Selanjutnya kita ke 2 yang C. 2C, isopropil 3,3 dimetil butanoat. Nah, kita tulis dulu gugus esternya COO seperti ini. Ini adalah ilnya yang sebelah O, ilnya isopropil. Kalau iso C-nya nggak lurus ya, tapi dia bengkok di C sekunder ini. Atau di atom C nomor 2. Ini namanya isopropil. Kita lengkapin H-nya. Ini H3, ini CH3. Nah, butanoat. Buta berarti C-nya ada 4. Ini ya. Nah, ini namanya butanoat. Kita nomorin dulu. Ini nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kita lengkapin H-nya. Sebelum lengkapin H, kita tulis dulu cabangnya ya, supaya nanti nggak salah. Cabangnya ada di 3,3. Berarti di sini metil 3,3 sama-sama cabang metil. Nah, baru kita lengkapin H-nya. Ini CH3, ini udah nggak ada H-nya. Ini CH2. Nah, berarti nama senyawa ini adalah isopropil 3,3 dimetil butanoat. Seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Berikut adalah soal uji pemahaman yang terdiri dari 2 nomor. Nomor 1 ada 1A, 1B, dan 1C. Kalian diminta untuk memberikan nama yang tepat dari senyawa berikut sesuai aturan IUPAC. Soal nomor 2 ada 2A, 2B, dan 2C. Kalian diminta untuk menuliskan rumus struktur dari nama senyawa berikut. Kerjakan di buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Selanjutnya, mari kita berefleksi. Setelah mempelajari materi pada video ini, mari berikan umpan balik yang membangun di kolom komentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.